Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita lanjutkan sesi kedua dari kajian sejarah peradaban Islam. Tema kita masih membahas Daulah Turki Utsmani dan tema kita pada malam hari ini adalah membedah biografi Sultan Muhammad Al-Fatih dan inspirasi penaklukan Konstantinopel. Baik, sebelum dilanjutkan, antum yang ingin lebih dalam membahas, ingin tahu tentang Turki Utsmani ya, ini bukunya ya. Yang kemarin ada yang bertanya beberapa jamaah, nanti di bawah ada ya. Ini buku yang paling bagus, lengkap, yang nulis ahli sejarah. Sekarang sudah Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ini guru saya pernah belajar kepada beliau di Mekah, daurah di Ummul Qura dulu. Nah, jadi beliau ini ulama yang sangat produktif sekali ya, nulis buku sejarah. Ini buku bagus sekali. Nah, yang antum yang ingin buku ini di bawah ada ya. Terbatas berapa jumlahnya? Hanya 3 ya. Ya, silakanlah yang mau di bawah. Insyaallah antum beli buku ini sekalian niatkan wakaf untuk pembangunan pesantren tahfidz Quran ini dia. Mana? Insyaallah ya, bulan November sudah beres pesantren saya. Mohon doa dari semua. Ini pesantren akan dibuka untuk umum nanti. Unggulannya adalah Al-Quran dan sejarah. Jadi yang ingin belajar Al-Quran dan sejarah, kita akan bedah itu ruhnya. Kenapa? Karena memang saya terinspirasi kalimat dari Ali Zainal Abidin, Ali ibn Al-Husain ibn Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, cicitnya Nabi, tabi'in. Beliau menyampaikan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Quran. Kami dahulu diajarkan sirah nabawiyah sebagaimana kami diajarkan Al-Quran. Ini kuncinya, Pak. Ya. Dalam kondisi seperti ini penting kita mengkaji sejarah. Karena selalu ada benang merah di setiap kebangkitan umat Islam dan kejatuhannya. Itu ada benang merahnya ya, ada kesamaan. Ada kesamaan. Kita belajar sejarah bukan untuk belajar nama tokoh, tempat lahir, itu bukan itu. Yang kita pelajari bagaimana menggali sejarah itu sebagai panduan untuk menghadirkan kembali kebangkitan Islam di akhir zaman seperti itu. Dan juga ini pertemuan terakhir saya ya, artinya hari Selasa depan libur dulu, bukan libur, ada yang lain menggantikan insyaallah. Saya hari Kamis subuh berangkat ke Palestina dari Mesir 3 hari, Palestina 5 hari, Yordan 3 hari. Ya, mohon doa dari semua. Program Napaktilas Bumi Akhir Zaman dan Bumi Para Nabi. Sejarah. Kita mengkaji kisah para nabi, sejarah Islam. Dari mulai Mesir, Palestina, Al-Aqsa 5 hari, dan juga di Yordan. Mohon doa dari semua ya. Saya berangkat Kamis besok. Alhamdulillah bisa semua keluar. Jadi ada triknya ya. Ingin dapat visa di Aqsa itu. Ada triknya ya. Bagaimana nantilah saya kasih tahu ya. Karena saya berkali-kali dicekal ke sana ya. Berkali-kali dicekal, akhirnya keluar juga gitu ya. Ya, perjuangan ya. Tapi mohon doa dari semua, karena saya nggak tahu apakah akan bisa pulang lagi atau tidak, saya nggak tahu gitu. Ya, yang namanya Yahudi kan seperti itu ya. Tapi saya udah siap, kalaupun harus syahid di sana nggak apa-apa. Dan semua juga akan mati, betul tidak? Antum akan mati nggak? Ya, jangan takut dengan kematian. Buat orang Islam, buat pejuang, mati itu dirindukan. Semua akan mati, Pak, pasti. Karena kehidupan kita di akhirat nanti. Bukan di sini. Kita sedang berjuang untuk mencari kemuliaan. Itu saja. Jadi jangan pernah takut dengan mati. Untuk para pejuang itu mati yang mulia itu dirindukan. Jadi mohon doanya ya. Mudah-mudahan kembali lagi gitu ya. Masih banyak tugas yang harus saya bereskan ya. Insyaallah. Baik.
Nanti yang ingin ikut program, saya juga ada program Januari berangkat tanggal 18 umroh plus Turki. Nah, saya udah agak sering ke Turki. Di Turkinya 4 hari saya bedah tuh ke bursa itu kan tempat ibu kota Turki Utsmani pertama kali, bursa itu. Jadi kita ziarah ke makam para pendiri Turki Utsmani sambil napaktilas sejarah bagaimana Turki didirikan gitu. Kemudian ke Istanbul, ya, ada museum panorama penaklukan Konstantinopel. Seru lah di sana mengkaji Turki Utsmani sambil lihat langsung, kan masih kelihatan sekali peninggalan dari Turki Utsmani itu masih kerasa. Jadi kalau antum punya rezeki, luangkan sisihkan tafakur niatnya ya, rihlah yang menambah keimanan kita. Insyaallah yang mau gabung dengan saya nanti bisa di bulan Januari ya, tanggal 18 ya, umroh plus Turki. Ya, Turki dulu, Jakarta Istanbul itu 4 hari ngaji sejarah fokus. Nanti dari Istanbul ke Madinah, di Madinah ngaji sejarah juga, Sirah Nabawiyah, ke Khaybar, ke Badar, kita bedah Sirah Nabawiyah dari Madinah ke Mekah. Di Mekah juga kita bedah ke Taif, ke berbagai tempat yang ada kaitan dengan Sirah Nabawiyah. Jadi pulang itu bukan hanya dapat pahala umroh, tetapi apa? Kita paham sejarah. Dengan sejarah itu kita akan semangat untuk berislam gitu ya, seperti itu. Dan tahu yang akan terjadi ke depan seperti apa. Oke, informasi untuk yang ingin tahu ya, informasi umroh ini, program umroh plus Turki, boleh yang saya share nanti informasi. Yang mau, ada beberapa seat lagi, silakan hubungi nomor HP yang ingin nanya-nanya ya, insya Allah harganya murah, umroh plus Turki. 0821 3048 9257. Sekali lagi 0821 3048 9257. Itu program umroh plus Turki. Yang mau ke Andalusia boleh juga. Mudah-mudahan bulan Maret. Itu umroh plus napaktilas Islam di Andalusia. Ya, arahnya setelah umroh ke Maroko dulu ya, nyebrang Selat Gibraltar, baru ke Andalus, ke Cordoba, Toledo, Sevilla, ke Granada. Kita akan belajar kebesaran Islam, Pak. Oh, senang sekali ya. Sekarang orang kenal Spanyol lah ya, dulu tuh Andalusia. Yang mau boleh nanti ya, insya Allah. Milih sajalah, yang bimbing saya langsung insya Allah. Yang mau Turki Januari ya, insya Allah tanggal 18. Kita nggak banyak-banyak Pak, maksimal tuh 40 orang maksimal, karena kita akan ngaji sejarah di sana. Di Mekah, di Madinah kita belajar di para ulama besar, para dosen ahli sejarah, mufti haram. Jadi saya hanya nerjemah, sebab selebihnya ulama yang akan menyampaikan banyak. Ke nomor tadi ya, yang mau informasinya, karena terbatas seatnya, tidak banyak. Sudah banyak yang daftar untuk yang Turki ini, tinggal beberapa seat lagi ya. Insya Allah berkah umroh plus napaktilas Turki Utsmani insya Allah. Toib, itu iklan ya, ada iklan juga ada, nggak ada iklan. Oke, kita kembali. Oh iya, kabar gembira juga nih, kabar gembira lagi ya. Ini saya punya beberapa santri yang sekarang sedang belajar di Turki. Ada di Turki ini. Dulu di sini, Darut Tauhid. Dulu saya kepala pesantrennya. Beberapa sekali di Turki. Saya kaget juga loh. Keterima Ustaz katanya. Udah sarjana dia yang di Turki, sedang pesantren 3 tahun. Cerita pengalaman banyak hal. Insya Allah beliau bersama beberapa kawannya ya, sedang saya sampaikan belajar tentang sejarah Turki Utsmani, harus sampai dalam saya bilang, karena antum di sana manfaatkan, karena masih kelihatan sekali, masih seger kan, masih kelihatan, belum 1 abad itu. Jadi kita kalau melihat Konstantinopel itu masih baru kemarin gitu, itu beda lagi, membangkitkan semangatnya. Kalau yang ini udah agak lama kan,
Kalau di Turki itu baru kemarin, Pak. Jadi masih kelihatan sekali. Ya, nah, saya motivasi itu. Semangat, hafalkan medannya. Nanti kita kalau ada program ke sana, kita bikin membedah sejarah Turki full aja, nggak dengan umroh gitu. 2 minggu aja, keliling aja tuh. Pulang gitu kan udah siap jihad gitu ya. Jihad apa? Antum udah nikah belum? Oh sudah nikah, yang bener. Masya Allah. Udah punya anak? Sudah. Kayak 19 tahun ya. Berkah Masya Allah. Antum udah nikah belum? Emang kelihatan dari tadi. Buat jihadnya taklukkan hati akhwat itu ya. Iya gimana antum menaklukkan Roma nanti ya, akhwat yang gak takluk sama antum gitu. Belum teruji. Kalau sudah menaklukkan akhwat baru jadi istri antum gitu loh ya. Insyaallah ya. Sekarang berapa usia? 27. Astagfirullah. Akhir zaman ini, udah mau kiamat tuh enggak? Insyaallah ya. Siap nikah enggak? Udah siap, catat akhwat udah siap nikah. Catat saja. Baik. Tadi saya menyampaikan tentang bisyarah nabawiyah. Jadi kabar gembira. Ini yang harus kita pegang saudaraku. Kita enggak pernah pesimis, kita optimis. Antum ngaji sejarah itu luar biasa, ada energi yang positif yang luar biasa. Ya. Tapi ingat ngaji sejarahnya yang benar. Karena ada distorsi sejarah Islam secara masif sekarang. Hati-hati. Kenapa saya agak fokus sekarang ke sejarah? Karena ini kosong ini. Belum banyak orang menggarap bab sejarah ini gitu. Memang harus orang yang cinta sejarah. Nggak bisa kalau hanya mentransfer dia baca lebih dulu, hanya bedanya setengah jam disampaikan beda. Emang harus menjiwai benar gitu. Maka saya mencoba untuk mencintai ilmu ini dan saya cinta dengan ilmu ini. Walaupun kuliah saya syariah, tapi saya senang sekali dengan ilmu ini gitu. Dari dulu daurah pun saya belajar tentang sejarah. Buku di rumah paling banyak buku sejarah. Ya, semua sejarah saya lahap itu, saya baca karena senang sekali. Saya senang aja gitu. Karena ada energi yang luar biasa yang saya dapatkan gitu. Nah, saya ingin berbagi kepada antum semua ya. Ingin berbagi karena nanti ketika belajar sejarah dengan benar, itu kita akan tahu pola cara menghadirkan kebangkitan Islam. Ada polanya nanti. Ya kita ngaji sejarah kan bukan untuk menghafal nama tokoh, nama tempat, tanggal kelahiran, bukan begitu. Tapi bagaimana esensinya itu sejarah kita ambil. Kalau konteksnya di Al-Quran itu lakorkan, tadi Ustaz Yusuf membacakan ayat terakhir surat Yusuf. Lakorkan fi qasasihim ibratun liulil albab. Lakorkan fi qasasihim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ibrah, ada ibrah. Mana ibrah? Apa arti ibrah itu? Diterjemah ke bahasa kita dengan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia sempit saya katakan. Gak bisa mewakili bahasa Quran, gak bisa. Antum kalau ingin mendalam pemahaman kepada Quran, pelajari bahasa Arab, wajib mendalam kita nanti paham maksud ayat itu. Laqad kana fi qasasim ibrah. Ibrah itu apa artinya? Jembatan yang menghubungkan dua tempat. Sejarah dikatakan disuruh dipelajari agar menjadi ibrah apa? Agar tersambung generasi di masa lalu dengan yang sekarang nggak terputus. Karena tadi sejarah akan berulang. Nggak ada yang baru, nggak ada yang aneh. Yang sekarang terjadi, Pak, kita tahu persis dulu pernah terjadi kok. Ya, jadi kita tidak pesimis, optimis, dan kita akan paham bagaimana memaknai kemenangan. Bukan memaksakan harus sesuai yang kita inginkan, tidak. Yang namanya kemenangan itu kita istiqomah di atas al-haq walaupun kita mati belum sampai ke tujuan, nggak apa-apa. Harus sabar prosesnya, harus sabar. Catat ini, harus sabar. Ya, mungkin kebangkitan Islam akan ada di generasi anak cucu kita ke depan, nggak apa-apa. Kita sekarang memulai menanam. Rumusnya 3 generasi. Selalu begitu. Nggak bisa. Kalau kita sekarang nggak punya andil, nggak punya peran, hanya nonton saja, tidak menjadi pemain, nggak bisa. Mau sampai kapan?
Nggak ada kebangkitan Islam. Mari kita miliki peran sekecil apapun ya. Maka jangan jadi penonton, jadilah pemain. Agar jadi pemain, layakkan diri kita dipilih Allah menjadi bagian dari kebangkitan Islam itu. Itu kebanggaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup sebentar Pak, nggak lama Pak. Mungkin juga besok lusa mati. Mau apa hidup yang sebentar ini? Kecuali kita ingin mencari bekal ya untuk pulang. Kita ingin yang terbaik untuk pulang kepada Allah. Ya. Makanya fahami yang namanya kemenangan itu istiqomah di atas al-haq. Sekarang ini ke depan akan dahsyat ujian untuk umat Islam. Kenapa? Kita ngaji sejarah. Tahu sebelum ada kebangkitan itu mesti harus siap dengan puncak kezaliman yang sangat. Itu rumusnya Pak. Itu rumusnya begitu. Nabi yang mulia saja bisa memulai babak fase Madinah. Ini udah lewat kajian sirah kita, udah lewat ya. Saya mengkaji di mana sirah teh? Cikutra ya, Cikutra. Jadi boleh gitu saya mengkaji tentang fase Madinah Sabeda, itu penting juga. Itu dasarnya gitu. Belajar sejarahnya dari dasar dulu, dari sirah dulu. Itu ruhnya itu sirah nabawiyah. Ada orang belajar sejarah semua sirah nabinya nggak paham. Gimana orang Islam belajar sejarah sirahnya nggak paham, keliru menjelaskan gitu loh. Nggak bisa, harus dari sini nih. Ini pondasinya harus paham, harus tahu, harus udah kebayang bener siapa Nabi itu gitu. Harus kebayang Nabi itu, harus jelas paham bener tuh, baru yang lain kita kaji. Jadi nyambung, jangan terputus ya. Jadi ibrah. Jadi asal kata ain ba'ro, abur, ma'bar itu jembatan yang menghubungkan dua tempat, itu bahasa Arabnya begitu asalnya Pak. Kenapa? Kita belajar Al-Fatih sekarang nih agar nggak terputus. Ya, antara generasi Al-Fatih di masa lalu dengan yang sekarang gitu loh. Kita masih bisa belajar cara membangkitkan umat dari beliau. Sebagaimana beliau juga sama. Sultan Murad menghadirkan generasi Al-Fatih itu kan juga belajar yang sebelumnya. Sama polanya. Sekarang kita belajar kepada mereka juga sama. Jelas ya? Bisa. Kita bisa menemukan. Asal kompak, asal ada mau semuanya gitu. Sebagaimana munculnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Al-Quds. Perang salib. Hebat itu Pak. Tidak seorang diri superhero turun di langit beres semua, enggak ya, berproses semuanya. 3 lapis generasi itu kesabaran Nuruddin Zangki itu berbuah hasil munculnya generasi Al-Ayyubi itu. Apakah beliau dikatakan gagal? Apakah karena dia tidak membuka tidak menaklukkan, tidak membebaskan Baitul Maqdis? Tidak. Semua pasti kalau mengingat Salahuddin pasti ingat tokoh ini nih, karena dia yang berperan melahirkan Al-Ayyubi. Al-Fatih, bukan Al-Fatihnya kita akan terbayang kepada Murad ayahnya tuh, pemimpinnya, Aksyamsuddin ulamanya gitu, Ahmad Al-Qur'ani Qur'annya. Kita akan mengenal orang-orang itu Pak. Betul tidak? Semua begitu. Jadi mesti ada di belakang itu ada orang-orang yang menjadi pionirnya ya, orang-orang yang memang membangkitkan itu ada gitu. Dan nggak mesti di depan, nggak mesti. Itulah perjuangan, itulah bisyarah. Jadi kita nggak pernah pesimis, kita optimis. Kenapa? Karena kita yakin dengan sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita orang beriman melihat bisyarah dengan iman. Jadi gini bedanya ya. Kalau bisyarah itu, kalau hadis itu, pokoknya mah percaya yang diomongkan deh. Ya. Kalau yang bicara Nabi gitu. Itu kuncinya ya. Asal Nabi yang bicara, percaya. Jelas tidak? Lihat orangnya, yang ngomong siapa tuh? Nabi, percaya udah gitu. Itu iman. Yang berfirman Allah, yakin. Yang ngasih kabar gembira Nabi, yakin. Itu iman. Kalau ilmu bagaimana ilmu? Jangan lihat yang bicara, jangan lihat yang diomongkannya apa. Itu ilmu. Yang ngomongnya maling, tapi ngomongnya bener, ilmu nih. Ambil jangan? Ambil.
Jelas tidak? Kalau bab iman tidak, yang bicara siapa gitu loh. Itu bab iman. Walaupun kalimatnya mungkin gak masuk akal ya gitu. Masa sih? Misalkan begitu. Oh enggak. Iman kita menyampaikan kita yakin apapun yang Nabi sampaikan kita percaya. Termasuk janji Nabi akan ada kebangkitan Islam di akhir zaman. Roma akan jatuh kepada muslimin, kita percaya itu. Kapan? Allah alam, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, kembali, jadi bermula dari bisyarah nabawiyah. Ini kabar gembira. Kabar gembira yang menjadi motivasi para pendahulu Al-Fatih sebelumnya itu untuk melayakkan diri. Ya. Sekitar 800 tahun lamanya mimpi indah ini tersimpan rapi dalam lembaran-lembaran kitab hadis. Bukan tidak ada yang berminat menjadi pahlawannya. Subhanallah, sudah banyak Pak. Bahkan sekitar 11 kali percobaan telah dilakukan oleh tokoh-tokoh besar, termasuk yang paling semangat terkenal sahabat Nabi yang sudah sepuh, usia sudah lanjut. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari, yang kuburannya ditemukan dekat benteng Konstantinopel. Menjadi bukti kuat keinginan untuk menjadi pembuat sejarah besar dan pewujud mimpi indah itu. Jadi munculnya penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih tidak simsalabim, proses panjang. Amanah kita menyampaikan kepada generasi. Kan begitu. Bayangkan, semenjak Turki Utsmani didirikan, sudah itu fokusnya Pak. Dasar ya. Turki didirikan oleh Utsman Ghazi. Dari awal dia mendirikan daulah Turki Utsmani, apa fokusnya? Itu dia tuh, menaklukkan Konstantinopel. Itu luar biasa Pak. Turun kepada anaknya semangatnya itu. Ya. Orhan. Terus melayakkan diri. Berusaha dikuasai, bangun persiapan. Datang anaknya Murad I, makin luas, meninggal. Datang lagi anaknya Bayezid I, makin luas. Ya, datang Muhammad I. Ya, ini makin dahsyat lagi nih menanamkannya nih. Jadi grafiknya naik Pak, naik terus naik. Ya, Muhammad I meninggal, turun kepada anak yang Murad II. Di zaman Murad inilah persiapan matang dilakukan. Hasilnya di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, generasi ke-7, bayangin. Itu mimpi panjangnya gitu, Turki Utsmani. Tapi bukan cuma Turki Utsmani kan, yang sudah mulai itu dari semenjak sahabat Nabi. Baik, kita lihat dulu, kenapa kok semua itu ingin menaklukkan Konstantinopel gitu. Kan menarik ya. Sampai Nabi saja tergiur gitu menyampaikan itu kan. Itu Konstantinopel Pak, disebutkan dalam kitab sejarah. Ini ibu kota Romawi Timur yang dibangun pada tahun 330 Masehi. Bayangkan, udah lama sekali. Oleh Kaisar Bizantium Konstantin I. Kota ini merupakan kota yang paling kuat di dunia pada masanya. Keindahannya, strategisnya, luar biasa. Sekarang kita ke Turki, coba ke Istanbul, luar biasa itu. Itu kan indah sekali ya. Coba dari Selat Bosporus tuh. Yang pernah ke Turki kebayang lah yang pernah ke Turki itu. Tapi bukan transit ya. Jangan transit, ke transit di terminal doang. Turun. Yang memang di sananya lama gitu ya, baru kebayang gitu. Wah, indah sekali Turki, luar biasa. Pantas dulu orang-orang ingin sekali merebut itu gitu. Ya. Nah, hadirin sekalian, sampai kemudian seorang tokoh ya terkenal, siapa namanya? Ada Napoleon Bonaparte, siapa tuh? Dia pernah menyampaikan beberapa kalimat. Kata dia begini, mana kok hilang gambarnya? Oh, kehapusan aja.
sebentar. Oke. Iya, dia punya kalimat yang menarik. Seandainya dunia ini satu kerajaan gitu ya, maka yang paling pas untuk menjadi ibu kota kerajaan itu adalah Konstantinopel. Seandainya Pak, seandainya dunia ini satu kerajaan gitu, yang paling pas, yang paling tepat, yang menjadi ibu kotanya apa? Konstantinopel. Itu saking luar biasa kota ini. Nah, jadi sekalian kita tahu bahwasannya kota ini ya ibu kota kerajaan Bizantium Romawi Timur ya. Nah, jadi kalau kita lihat dahulu Romawi terpecah ya menjadi dua. Ya, terpecah menjadi dua. Ada Romawi yang di barat, ada yang di timur kan. Nah, ini Roma ini yang di Vatikan itu Kristen Katolik. Pecah karena perbedaan prinsip, maka Kaisar Konstantin mendirikan Bizantium Timur di kota ini. Ya, itu mereka Kristen Ortodok. Ya, Kristen Ortodok. Ini sudah hampir 7 abad, Pak. Dia bangun itu sudah hampir 7 abad. Peradaban Romawi di barat. Di timur ada Persia kan? Ini di barat. Ya. Nah, kita lihat hadirin sekalian, kota ini kota yang paling indah sekali. Semua menginginkan, sampai tadi Nabi yang mulia saja menginginkan itu. Dan Nabi memberikan kabar gembira bahwasannya Konstantinopel akan ditaklukkan. Sampai Nabi memuji tadi saya katakan, la tuftahannal Konstantiniyah. Sungguh Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan. Fala ni'mal amir, maka sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ya. Nah, ini penting sekali ya kita kali ini. Kenapa? Salah satu kelemahan generasi Islam saat ini lupa atau bahkan tidak tahu sejarah kebesaran dan keemasan Islam di masa lalu. Ya, kita nggak tahu, Pak, bagaimana peradaban Islam ya yang begitu maju dan gemilang di masa lalu. Di dunia pendidikan saja, Pak, ini kurang tersentuh, betul tidak? Kurang, Pak. Padahal kalau kita mengkaji itu banyak nilai-nilai tarbiyah dan jihadiyah yang bisa kita ambil, kita ajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Sekarang kita sedang belajar seorang tokoh yang itu nyata, bukan dongeng, bukan fiktif, bukan. Itu nyata, hebatnya Muhammad Al-Fatih itu luar biasa. Barat nggak punya, Pak. Mereka hanya membuat tokoh-tokoh fiktif. Ya kan? Superman, Batman, Spiderman, apa lagi? Kabayan, bukan kabayan mah apa? Hah? Oh, apal Iron Man itu. Antum rupanya mantan juga ya. Betul tidak? Itu bohong.
Dan itu yang sekarang dijadikan idola anak-anak kita, Pak. Itu bohong, gak pernah ada. Mana pernah ada Batman itu? Gimana ceritanya Batman ada itu? Gak ada Batman itu. Gak ada tuh, Superman itu gak ada. Spiderman gak ada. Gak ada. Bohong semua. Tapi Muhammad Al-Fatih itu nyata. Salahuddin Al-Ayyubi nyata. Khalid bin Walid itu nyata adanya gitu, bukan bohong. Dan antum kalau sudah senang membaca biografi para sahabat Nabi, tokoh-tokoh Islam, akan nagih dijamin. Tapi di awal itu perlu perjuangan. Baca terus sampai wow, senang nanti kita baca itu. Setiap baca ada inspirasi, pasti itu. Karena nanti ya di antara kurikulum kebangkitan generasi di masa Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, bagaimana ya para tokoh pendidikan peduli kepada generasi mereka. Nah, di antara kurikulumnya apa? Sejarah itu mendapatkan porsi yang berlebih. Sejarah. Ya. Oke. Kita langsung kaji ya. Muhammad Al-Fatih ini dia sultan yang ke-7 di Turki Utsmani. Yuk kita kenalan. Muhammad Al-Fatih lahir pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432. Di mana tuh? Di kota Edirne. Ini salah nulis, kan Edirne. Itu yang menjadi ibu kota setelah Bursa. Pertama kali Bursa kan, baru Edirne, kemudian Istanbul, Ankara. Jadi Ankara sekarang itu kan di zamannya Mustafa Kemal. Nah, ibu kota Daulah Utsmaniyah pada waktu itu ya. Beliau putra dari Sultan Murad kedua. Ini Sultan ke-6 Daulah Utsmaniyah. Saya sampaikan, ketika lahir putranya ini nih, putra Murad II ini, Sultan Murad itu seorang yang saleh. Seorang yang sangat beradab sekali. Seorang sultan hebat, cinta dengan bahasa Arab. Dia yang menghidupkan bahasa Arab. Wajib rakyat itu berbahasa Arab. Dia yang menanamkan kecintaan kepada Quran, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah jihad. Itu Murad. Hebat Murad itu. Kenapa? Karena memang jangan lupa, munculnya Al-Fatih ini dari sini. Ini di zamannya Murad yang serius sekali, Pak, menyiapkan generasi itu. Nah, Murad ini dia senang sekali ngaji Quran, khatam itu minimal tuh sebulan sekali. Nah, ketika dia sedang di Edirne, dia sedang baca, dia tadarus gitu ngaji Quran. Ya, ada kabar. Dapat kabar apa? Bahwasannya salah seorang istrinya melahirkan. Salah seorang istrinya, salah seorang berarti, nah gitulah. Oh, orang hebat mah jangan satu istrinya, Pak. Iya, yang soleh yang banyak ilmu itu harus banyak keturunannya, betul tidak? Kalau penjahat jangan banyak-banyak. Oh ya, doa Nabi Nuh itu kan sampai berdoa, ya Allah jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi ini gitu. Nabi Nuh itu. Maka kan banjir kan. Kenapa? Karena kalau dia punya anak kafir lagi, durhaka ya Allah gitu. Binasakan mereka semuanya, Rob. Doa Nabi Nuh itu begitu. Dikabulkan tidak? Dikabulkan, doa pamungkasnya itu kok. Dikabulkan. Maka habis manusia itu kan di zaman Nabi Nuh, kecuali yang ikut Nabi Nuh. Sekitar 80 orang sekian lah. Ya. Jadi orang soleh banyak. Banyak anaknya ya. Anaknya. Ya kalau satu isi bisa 20 tenan naon sih gitu. Ayat apa gitu, Pak? Hari kuat mah. Ya, harus yang banyak gitu kan. Oh, umat nanti Nabi bangga dengan keturunannya, dengan umatnya yang banyak keturunan yang soleh. Tapi ya mau nu jahat mentong lah, temboga anak kalau perlu. Bahaya bisa jahat di.
Sedang ngaji itu diberitahu siapa nama istrinya, Valide Humahatun. Masih kabar, wah luar biasa, bahwa lahir anaknya. Senang sekali Pak. Nah dia ketika dapat kabar lahirnya anaknya ini sedang membaca surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna, sungguhnya kami ya fatahna akan memberikan kemenangan laka kepada kamu fathan mubina dengan kemenangan yang agung. Inna fatahna laka fatham mubina. Masya Allah, lagi baca itu tuh, inna fatahna laka fatham mubina, pas beres diketuk itu berhenti dia kasih kabar, maka langsung Murad berdiri, sama itu ibni hadza Muhammadan, aku beri nama anakku ini Muhammad katanya. Muhammad. Kenapa Muhammad? Di benak dia para ulama sejarah menyebutkan kenapa Murad memberi anaknya dengan nama Muhammad. Yang pertama jelas ya, jadi biar berkah mengambil nama anak dengan nama Muhammad. Nama Rasulullah kan boleh, kasih nama anak yang baik-baik. Sekaligus apa? Dia ingin berbangga dengan orang tuanya. Kan namanya Muhammad juga, Sultan Muhammad I. Kan dia yang membangkitkan kembali Turki Utsmani kan, setelah hampir runtuh kan di zamannya Bayazid I kan. Saya pernah menyampaikan ya pertemuan kemarin itu. Bangga. Jadi munculnya generasi hebat itu generasi yang bangga dengan orang tuanya. Penting kan? Bangga dengan moyangnya gitu, bukan orang tua saja naonnya bisa dibanggakan gitu kan. Bisa. Harus yang bangga dengan orang tuanya. Oh saya bangga orang tua saya pejuang, istiqomah dengan dakwah. Bangga tidak? Bangga anak itu. Ya. Diberi nama Muhammad. Nah nanti gelar Al-Fatih ini karena dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, maka sebanyak ditaklukkan Konstantinopel sampai sekarang mesti kalau mendengar kata Al-Fatih pasti ke Muhammad ini. Karena penakluk yang agung gitu loh. Hadirin sekalian, kita lihat bagaimana kemudian Muhammad dididik. Muhammad Asani atau Mehmed II dalam bahasa Turkinya. Mehmed II itu dididik. Kita lihat, ini bermula dari ayahnya Pak, Murad. Rupanya Murad ini sangat ingin juga menjadi orang yang berhasil mewujudkan bisyarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu. La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Begitu. Sebaik-baik panglima ya panglimanya, sebaik-baik pasukan pasukannya. Berangkatlah Murad. Ini kan sudah kesekian kalinya. Ini orang ke-11 yang berusaha menaklukkan Konstantinopel. Dari zaman sahabat Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sufyan, di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Terus itu luar biasa upaya menaklukkan Konstantinopel, termasuk di masa Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik. Sebenarnya mereka itu datang ke Andalusia bukan untuk Andalusia, tujuan awalnya ingin menaklukkan Konstantinopel dan Roma mereka itu. Jadi di benak Musa bin Nusair waktu itu, gubernur Afrika Utara di zaman Al-Walid ibn Abdul Malik sekitar tahun 92 Hijriah itu, inginnya apa? Saya ingin menaklukkan Konstantinopel. Utsman bin Affan memberikan sebuah arahan. Kalau ingin mudah masuk ke sana lewat barat. Jadi yang ditaklukkan apa? Mesir, Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko gitu kan. Nyebrang kan itu ke Eropa. Lewat Andalusia kan, Selat Gibraltar. Nyebrang, sebenarnya inginnya apa? Roma takluk nanti ke Konstantinopel kan itu ke bawah gitu. Lewat barat, cuman nggak berhasil. Ya, mungkin beda cerita kalau dulu Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair dibiarkan tidak disuruh kembali oleh Al-Walid bin Abdul Malik, mungkin sudah takluk itu. Kan dulu kan luar biasa itu pasukan Tariq bin Ziyad itu kan. Sudah lewat ya kajian kita di fase Daulah Andalusia, sudah
sebulan yang lalu apa kapan saya lupa lagi, udah lama juga di sini dibahas. Baik, kita lanjut. Nah, murad 2 ini berjuang juga, Pak. Menggempur enggak berhasil. Dia tahu diri, gempur enggak berhasil juga, maka murad 2 kembali dia kumpulkan para ulama terbaik di zamannya, tokoh pendidikan, tokoh militer, semua harus punya peran gitu. Itu bahasa murad kan, dia pemegang kebijakan, dia tuh sultan. Ini kan belum khalifah, belum. Ini baru masih kesultanan, ini belum kekhilafahan. Kumpul semuanya, Allahu Akbar. Maka murad 2 menyampaikan, aku ingin mencetak generasi seperti ini. Disebutkan profilnya, Pak. Dari kecil dia hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, ya, kemudian ilmu agamanya kuat, bahasa Arab wajib dan bahasa asing yang lain itu dipelajari juga, militer, tangguh, dan ruhiyahnya, kesolehannya gitu. Ya kenapa? Karena memang murad ingin sekali panglimanya yang terbaik, pasukannya pun yang terbaik. Di sisi siapa? Di sisi Allah, bukan hanya di sisi manusia. Oh hebat ya strateginya ya gitu, tapi itu soleh, tara sholat. Ya buat apa? Enggak termasuk, betul tidak? Disampaikan nih, saya ingin seperti ini nih, profil, output, gitulah. Ini kayak gini nih, gitu loh. Keren nggak tuh? Coba kalau sekarang ada yang begitu ya, hebat. Kalau Indonesia begitu ya, pemimpinnya tuh kumpul ulama. Nih, misalkan ya, Arab sudah diberi kesempatan, Eropa sudah, Turki sudah, Kurdi sudah, yang belum Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, kita paling banyak nih gitu. Aminkan dong, amin. Mudah-mudahan ya. Ayo kita layakkan diri kita nih agar dipilih nih. Ya, Asia Tenggara belum menjadi yang membangkitkan kebangkitan Islam, belum dipilih. Kita layakkan agar Allah berikan kemuliaan itu kepada kita. Coba keren tidak tuh? Ada semua anak-anak wajib hafal Quran gitu kan, 30 juz, ribuan hadis. Ya, wah keren tuh Pak. Ya, bukan mimpi ya. Ya kita menyampaikan yang terjadi di masa itu gitu. Insya Allah ke depan akan begitu. Insya Allah ya, amin. Kita nggak boleh pesimis, kita optimis. Itulah murad 2 perannya. Maka nanti ada orang-orang yang berhasil mendidik di balik tarbiyah, keberhasilan mentarbiyah Muhammad Ats-Tsani. Siapa saja kita lihat. Ini dia nih. Ya. Yang pertama, yang paling berpengaruh ya ayahnya sendiri, murad 2. Jelas tidak? Yang paling berpengaruh bapaknya nih. Murad 2 adalah sultan ke-6 dari Daulah Turki Utsmani. Beliau hidup antara tahun 1402 sampai 1452 Masehi ya. Ia sangat mencintai ilmu syariah, bahasa Arab, bahkan ia dianggap sebagai sultan pertama yang mempelajari dan memperdalam seni kaligrafi Arab di antara para sultan Utsmani. Dia jago bikin kaligrafi Pak. Itu Sultan Murad. Bagus tulisan Arabnya. Ia juga sangat pandai menggubah syair Arab dan sangat menguasainya. Beliau sangat cinta kepada para ulama. Nah, ini dia nih. Cinta kepada para ulama. Yang pertama ya. Yang kedua, ibunya Valideh Humahatun. Ibu Muhammad Al-Fatih bernama aslinya Hatice Alime, itu bahasa Turki ya. Halimah gitu ya. Halimah itu bahasa Arabnya. Jadi kan Muhammad jadi Mehmet gitu kan. Hanya dikenal dengan Valideh Humahatun. Beliau adalah ibu yang istimewa, wanita soleha, ibu yang fokus dalam mendidik anaknya. Beliau fokus mendidik untuk melahirkan orang besar, penakluk Konstantinopel. Nah ini nih para akhwat nih. Jelas tidak? Oh ya, perannya besar sekali nih Ummahat ini nih. Ya, harus bangga
fokus mendidik anak sampai nanti muncul generasi akan membangkitkan Islam, itu kebanggaannya. Itu kebanggaannya gitu. Harus. Sekolah tinggi boleh, sekolah yang tinggi silakan sampai doktor harus. Tapi yang paling berhak, yang harus merasakan keilmuan yang tinggi itu ya anaknya sendiri sebelum orang lain. Jelasin. Ibunya ke sekolah tinggi sampai doktor tuh. Masa orang lain diajarin, anaknya nggak diajarin? Ada yang begitu tuh. Ibunya dokter, ngajarnya jago. Anaknya yang ngedidik siapa? SD aja nggak lulus. Hobinya main handphone, medsos, dan sinetron. Si anak dididik itu kan dengan pembantunya kan. Yang gitu, tak SD gitu tamat Pak. Ajib saya bilang nih. Ingin generasi yang hebat ya nggak mungkin. Eta sekolah tinggi jangan naon. Buat orang lain, anak sendiri enggak begitu. Silakan sekolah yang tinggi. Tapi yang harus merasakan ilmu itu anaknya sendiri. Jelas tidak? Ya, iya dong, betul nggak? Kenapa ada pepatah Arab terkenal sekali, al-um hiyal madrasatul ula li auladiha. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi peran umat penting sekali ya. Siapa lagi? Ini Syekh Aksamsuddin. Ini ulama besar. Oh Masya Allah. Nama asli beliau adalah Syekh Asy-Syarif Muhammad bin Hamzah Ad-Dimashqi Ar-Rumi. Beliau lebih dikenal dengan nama Aksamsuddin. Ini guru yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakternya sebagai satria. Nasab Aksamsuddin bersambung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu putranya Abu Bakar, anak cucu Abu Bakar. Lihat kata Al-Fatih, penghormatan kepada Syekh Aksamsuddin yang mulia ini tanpa aku sadari. Aku bisa menjadi emosional di hadapannya, aku bergetar di hadapannya. Adapun para syekh yang lain, ketika mereka datang menghadapku, justru mereka yang bergetar di hadapanku. Luar biasa ya. Nih yang menarik Pak. Hal yang menarik adalah pada saat Muhammad Al-Fatih meminta agar sang guru bisa ikut perang bersama-sama dengannya, karena beberapa kali percobaan perang melawan pasukan Konstantinopel belum berhasil juga, sampai pada akhirnya utusan datang 2 kali ke kemah sang guru berpesan, ya Allah akan memberi kemenangan, sebuah motivasi yang luar biasa. Tidak berhenti di situ, karena Al-Fatih tidak puas dengan jawaban sang guru, akhirnya dia sendiri pergi menyumpai dan membuka tenda dengan pisau. Dia mendapatkan gurunya sedang sujud cukup lama, kemudian bangun dan berkata kepada Muhammad Al-Fatih, aku selalu mendoakanmu, semoga Allah berikan kemenangan. Wah, ya, hubungan batin antara guru dengan murid luar biasa. Begitu tuh generasi yang diberkahi itu. Ya, kalau gurunya nggak cinta ke muridnya, muridnya nggak hormat ke gurunya lagi, tuh gimana mau berkah coba? Jangan belajar, betul tidak? Murid tuh udah nggak sopan ke gurunya Pak, jelek-jelekin, udah nggak hormat. Ngapain belajar? Asli, jangan belajar, pindah. Gurunya ngapain gitu? Kalau udah nggak dihormati, betul tidak? Karena itu yang paling penting Pak. Kalau kita jadi mau agama, betul tidak? Itu keberkahan tuh di sana Pak. Kadang-kadang ada santri yang kurang ajar ke guru tuh ada gitu kan, ada Pak. Tapi masih tetap di sana belajar, ngapain juga gitu, betul tidak? Jangan, nggak berkah. Habis waktu, jangan gitu. Ini luar biasa ya, itu Aksamsuddin sebegitunya gitu peran guru. Makanya ketika perang itu kan, ketika penaklukan Konstantinopel, diajak tuh gurunya mendampingi terus sampai pada puncaknya. Ketika sudah sekian lama menaklukkan Konstantinopel ini nggak berhasil juga, itu udah semua cara Pak. Apalagi sampai banyak yang mulai down semangatnya, ada yang ingin kembali, udah macam-macam. Apa kata dia? Panggil guruku. Itu, panggil guruku. Wahai Sultan, bagaimana kami memanggil guru Anda? Sampaikan Muhammad mau ketemu dengan dia. Penting sekali. Jadi dia kan sebagai seorang pemimpin kan, sebagai seorang panglima harus memainkan itu. Datang Pak. Syekh, Sultan memanggil Anda ya Syekh. Gak ada suara juga. Pulang lagi. Wahai Sultan, gak ada jawaban. Balik lagi. Masih ada. Ya Syekh, Sultan memanggil Anda. Penting sekali.
Nggak ada jawaban juga, balik lagi, nggak ada Wahai Sultan, sekali lagi, gitu Pak, nggak ada juga. Langsung dia bawa pisau belati itu, ya datang, ya Syekh, aku muridmu ya Syekh, aku murid Muhammad, mau bertemu dengan engkau. Nggak ada jawaban juga, tapi tahu ada orang gitu. Langsung dirobek tuh tenda pakai belati, dibuka begitu, sedang sujud, rambutnya putih, kan udah sepuh itu, udah 80 tahun lebih waktu itu usia gurunya ini. Sujud sambil menangis tuh. Apa doanya? Ya Allah, berikan kekuatan kepada Muhammad, jadikan dia sebagai orang yang disabdakan nabimu ya Allah. Doa sang guru di saat sujud luar biasa. Nangis gurunya tuh, Al-Fatih nangis. Dia cium gurunya, tangannya dia peluk, Masya Allah. Itu peran guru ya. Ingat, Aqsam Sudin ini yang mengajarkan sejarah, mendoktrin. Doktrin itu penting sekali untuk yang baik gitu kan. Orang nggak bisa militan kalau nggak ada doktrin, betul tidak? Harus doktrin main apa? Tapi yang benar doktrinnya itu lewat akidah dan sejarah begitu. Saya pernah menyampaikan di sini. Itu Muhammad kecil Pak dibawa oleh Aqsam Sudin. Perbatasan dilihat. Muhammad ini masih umur 11 tahun. Ya guru sini. Kamu tahu apa itu? Itu namanya benteng Konstantinopel wahai guru. Kamu tahu bahwa benteng itu akan takluk? Tahu guru. Siapa yang bicara? Rasulullah. Dan kamu tahu sekian lama percobaan untuk menaklukkan benteng itu tapi belum berhasil. Ya aku tahu. Ya. Kamu tahu sebabnya nggak? Kenapa mereka belum berhasil? Nggak tahu guru. Mau tahu sebabnya? Iya. Karena yang akan menaklukkan benteng itu adalah kamu orangnya. Bayangin digituin Pak. Kamu tuh orangnya Muhammad yang akan menaklukkan benteng itu. Aku? Ya kamu. Luar biasa. Terus dari sanalah Muhammad melayakkan diri. Dia melayakkan diri. Jadi dia tidak simsalabim. Proses panjang. Apa diantaranya? Diantaranya apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah sunnah. Dan ibadah sunnah yang dipilih adalah sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Ini penting sekali ini. Karena Nabi menyebutkan, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kamu mengerjakan sholat malam. Fa innahu da'bu sholihin qablakum, karena sholat malam itu kebiasaan orang sholat sebelum kamu. Ciri dekat seseorang dengan Allah itu lewat sholat malam. Jangan ngaku soleh kalau namanya bukan soleh ya. Jangan merasa soleh kalau belum istiqomah dengan sholat. Luar biasa. Dan dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya Allah, nanti kita kaji pas menaklukkan benteng Konstantinopel, luar biasa. Ya kalau sholat malam dijaga, lalu sholat yang wajib dong, betul tidak? Hebat ini. Di sini aja kita udah kalah, ada nggak bisa gitu kan? Aduh, orang meriwah gitu kan. Memang layak, karena melayakkan diri itu Pak disiapkannya sebelum akil balik. Pas balik itu udah siap, udah melesat gitu. Dan bukan cuma dia, karena nanti Murad itu menyiapkan bukan cuma anaknya saja, tapi apa? Generasi semua. Generasinya disiapkan, harus hafal Quran, ahli ibadah, paham sejarah, guru jihad, dan jago militer. Gitu. Semua dipenuhi lah gitu, secara sunatullahnya. Aqsam Sudin ya, maka dia mengajarkan sejarah kepada Al-Fatih. Jadi ini penting sejarah. Maka kemana-mana Al-Fatih masih bawa buku sejarah. Yang paling dia cintai adalah Khalid bin Walid. Ya tentu Nabi lebih, maksudnya dia terinspirasi dari Khalid bin Walid strategi perangnya gitu. Bayangkan menjelang penaklukan dia masih bawa buku tuh. Menjelang penaklukan apa? Konstantinopel, kan dulu perang dulu mah kalau malam istirahat. Ya kan dulu begitu, perang pagi perang lagi sampai sore, malam istirahat. Kadang begitu. Kecuali kalau sudah puncaknya kan. Dulu begitu. Baca terus, Masya Allah, ini Al-Fatih itu pecinta sejarah gitu. Maka dia nanti ketika menaklukkan Konstantinopel, lihat dia membangun Topkapi itu apa? Topkapi itu istana, dan di dalamnya ada museum peninggalan Rasulullah. Rambut Rasul ada di sana gitu. Ya,
giginya, terus juga sorbannya semua ada. Dia kumpulkan. Yang menyimpan itu sudah bawa ke Istanbul gitu dulu. Ada kan sekarang ada, kalau kita ke Topkap itu kan akan berkunjung ke sana tuh. Kita lihat langsung tuh pedangnya Nabi, pedangnya Abu Bakar, pedangnya Umar masih ada tersimpan. Dari siapa, dari mana diberikan, dari dinasti Mamluk, dari Abbas, semua dikumpulin oleh Al-Fatih karena dia paham sejarah. Kemudian berikutnya siapa lagi? Namanya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qur'ani. Beliau adalah yang mengajari Muhammad Al-Fatih Al-Quran sampai beliau hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 2 tahun. Jadi ketika itu umur 8 tahun sudah hafal 30 juz. Beliau juga mengajar ilmu syariah seperti tafsir, hadis, fikih, akidah standar. Kemudian guru-gurunya, ini ada yang menarik Pak. Ini ketika Ahmad Al-Qur'ani dipilih oleh Sultan Murad, Syekh kemari katanya, tolong didik anak saya ya, silahkan terserah engkau, pokoknya ingin hafal Quran 30 juz sebelum akil balik. Ini dari siapa? Murad meminta kepada Ahmad ibn Ismail Al-Qur'ani. Luar biasa Pak Syekh ini ya, karena dulu Muhammad ini juga ya namanya anak raja kan masih manja tuh, biasa lah, betul tidak? Nggak mau belajar, biasa waktu kecil kan gitu, disuruh kurang ganti guru Pak, nggak ada yang mempan. Muhammad kemari, cek orang suruh mengalelewe Pak, diajarin sama Syekh Ahmad itu. Sampai ke Syekh Ahmad tuh bilang, ya Sultan, apa wewenang sebuat anak anda? Terserah, pokoknya anak ini hafal Quran. Lo pukul saja. Masya Allah. Kalau sekarang lapor itu ke Komnas HAM sekarang itu. Nah, iya, gawat. Enggak begitu itu. Bagaimana ketika belajar Quran Pak? Aduh masih enggak fokus. Oh itu langsung Pak. Tapi yang namanya guru kan tahu Pak, kapan memberikan obat sebagai dosis, betul tidak? Ada punishment, ada reward, itu harus tahu. Diajari itu nggak fokus, itu dipukul meja Pak, des, jadi pukul dengan keras sekali dan dicepret kakinya itu. Kaget ini anak Pak, wih, saya ini anaknya Sultan gitu loh, kok berani sekali gitu kan? Ya, dia ngadu ke ayahnya Pak. Kalau sekarang bagaimana? Kamu udah gituin? Lapor Komnas HAM. Wah gawat sekarang begitu. Enggak Pak, itu Sultan Murad ya dapat laporan, kamu harus bisa hafal Quran, ikuti gurumu, kalau tidak bukan cuma gurumu yang mukul tapi aku juga mukul kamu. Ada gituin, gimana coba? Ya nggak jadi gitu kan, mau ngadu gitu. Udah ini anak ini serius, hasilnya apa? 2 tahun tuh hafal 30 juz Pak. Jelas tidak? Bayangkan 2 tahun hafal 30 juz. Karena serius mau menghajikan seperti itu. Kalau enggak gimana? Oh, anak saya dipukul, kurang ajar itu kan, nah gitu. Guru itu kalau mukul tahu dosisnya Pak. Iya, nyepret itu kan karena sayang, bukan karena benci, tidak, betul enggak? Karena anak-anak ini harus digituin biar dia semangat, harus gitu. Makanya hukuman dalam pendidikan itu kan ibarat obat, harus ada dosisnya. Kelebihan bisa bahaya, kurang juga nggak akan menyembuhkan, nah gitu kan, sesuai dengan dosisnya. Nah, ulama tuh begitu dulu, paham. Itu di kitab Ta'limul Muta'alim ada itu. Ahmad Al-Qur'ani, ulama besar ini ya, ulama besar yang berhasil mencetak generasi penghafal Quran seperti itu. Karena serius, ya dia mau mengajarkan ilmu itu. Ada yang menarik. Jadi kalau sekarang kita dapati ketika si anak diberikan punishment ya, kemudian mengadu itu kan, diusut, ujungnya apa? Gurunya dipanggil Pak, di penjara ujungnya. Wah itu musibah kiamat itu Pak, pendidikan musibah besar itu Pak. Orang tua yang nggak paham ngatur guru, bayangin Pak. Maka lihat Gontor punya prinsip, percaya titipkan kepada kami, nggak mau ambil lagi anaknya gitu. Emang begitu Pak, betul tidak? Tapi kan udah teruji Pak, iya kan? Orang tua nggak ngerti apa-apa Pak, disuruh banyak ngerecokin, itu musibah besar. Asli saya tuh nggak kurang sependapat. Kadang-kadang Pak ya, mohon maaf, di sekolah suka ada
Sekolah sih wajar. Kalau pesantren ada apa namanya komite apa? Apa? Komite orang tua ada ya? Ya ada kan di sekolah kan? Ya kalau sebatas ini untuk short-term nggak apa-apa, tapi kalau sampai mengatur sekolah itu musibah besar itu. Ya namanya anak kan ya anak ngadu kan Pak ke orang tua wajar kan? Orang tuanya aja harus tahu diri gitu kan. Ya namanya anak dipercaya aja. Maka saya ketika di sini jadi kepala sekolah dulu saya di kepala pesantren di sini saya tegas, nggak boleh orang tua ikut campur saya bilang. Masukan boleh, tapi Anda percaya tidak nitipin anak kepada kami gitu kan, betul tidak? Bagaimana dia kan nggak ngerti pendidikan, di sekolah juga nggak paham, ngatur gimana saya bilang. Kita tuh memberikan hukuman itu karena kita tahu dosisnya, betul tidak? Ya anak tuh begitu, ya. Kadang harus dicepret, kan sayang kita kepada murid. Coba apa sayang kepada anak dibelai terus? Enggak dong Pak, si anak bawa granat misalkan Pak, mau digini dibuka gimana? Enggak apa-apa lah biarin aja. Masa gitu ya nggak mungkin kan? Kita marahin, jangan mungkin dicepret, direbut gitu kan? Kamu nggak boleh, kenapa? Bahaya buat dia gitu. Sayang kita kepada mereka, betul tidak? Siswa tuh ngedul, malas, belajar nggak mau gitu kan? Kira belajar ngantuk, kira makan semangat, kan? Ngobrol semangat, belajar ngantuk. Nah ini kan ada sesuatu ini gitu kan? Ya. Harus dikasih hukuman itu Pak, tapi yang sesuai. Guru tuh begitu. Orang tua ikut campur Pak, wah repot. Tapi pastikan ya sekolahnya memang benar gitu kan. Harus percaya udah ke ulama, percayalah gitu. Tapi harus yang teruji pesantrennya, kiainya memang udah teruji. Ini orang tua nggak ada pengalaman apa-apa ngatur gitu, aneh nggak? Ya aneh, gara-gara anaknya kan ini masih proses belum beres kan? Sedang proses, udah biarkan aja, nah juga ada hasilnya gitu. Lihat Sultan Murad. Anaknya datang, kamu kalau masih begitu ke gurumu dipukul lagi, bukan cuma guru, aku juga mukul kamu nanti ayah, kayak gituin. Wah langsung kan rontok semua Pak, kirain dimenangin gitu kan, mau dipukul juga takut. Ya anak kecil susah gitu, emang gitu cara metode mendidiknya begitu. Hafal 30 juz. Berikutnya apa? Ini guru-guru di bidang militer. Sultan Muhammad Al-Fatih belajar memanah dari Ibrahim Basha An-Naisanji. Ini ulama besar yang di ahli memanah. Dia bikin kitab tentang memanah, ada bukunya bagus. Tidak ada ilmunya Pak, memanah tidak ada. Saya punya bahasa Arab tapi belum ada terjemahnya. Syekh Ibrahim Basha Al-Naisanji. Ilmu militer dari Syihabuddin Syahin Basha, As-Sadr Al-A'zam Sinan Basha, dan Mula Sirajuddin Muhammad An-Naisanji. Ini guru-guru militernya Pak. Beda. Cetaknya beda dong, betul tidak? Jadi pemimpin harus kuat Pak, pemimpin itu harus begitu. Ya, karena nanti bangkitnya Islam hebatnya oleh pemimpin kuat. Jatuhnya Islam, peradaban Islam ketika yang naik pemimpin yang lemah, jahil, bodoh, nggak ngerti gitu. Udah kalau sudah pemimpinnya bodoh, jahil, nggak ngerti, pasti di sekitarnya para pengkhianat itu udah pasti itu. Itu rumusnya begitu. Nanti dia ya akan mengatur, dia boneka saja tuh si pemimpin itu. Yang ngatur apa? Yang di belakangnya itu Pak, karena dia nggak paham, bodoh, jahil, nggak ngerti. Maka yang di belakangnya akan dia ngatur, mengendalikan. Nanti kebijakan politiknya kan menyengsarakan rakyat itu nanti. Begitu. Dibiarkan runtuh nanti Islam. Sama kok, nggak ada yang beda gitu ya. Nah ini kalau orangnya hebat, kuat, orang nggak berani, betul tidak? Nggak berani. Jelas ya? Oke, ini orang yang hebat. Jadi itulah bagaimana kemudian keseriusan Sultan Murad di masa itu menghadirkan generasi yang akan menjadi penakluk Konstantinopel. Baik, bagaimana puncaknya Pak? Nah, nanti dilatih ketika Muhammad Al-Fatih usia 12 tahun dikasih amanah. Bayangkan 12 tahun Pak. Jadi apa tuh? Jadi kalau kita mau jadi gubernur luar biasa ya. 12 tahun jadi gubernur Pak. Tentu bukan ya anak kecil nggak mungkin beres, tapi dia diberi amanah gitu Pak, karena disiapkan Pak. Ya memang di kita sekarang kan umur 23 aja masih bingung mau nikah gitu kan. Aduh bingung mau orang nikah kumahan kayaknya. Sekarang aja susah, kerja kalau 2, aduh itu matematika banget tuh hitungnya Pak. Jangan begitu, kalau itu nggak nikah. Betul nggak? Nggak akan nikah. Dulu saya juga nikah pertama, nggak punya apa-apa, ngontrak, punya piring kita, masih punya piring lah,
punya kompor, punya katel, punya panci, itu pasti nikah begitu. Serius betul nggak? Begitu. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Karena saya yakin saya punya rezeki, istri punya kan, anak-anak punya, maka saya nggak pernah pusing. Anak mau banyak saya itu kan, karena setiap anak bawa rezekinya masing-masing. Itu iman namanya, harus final itulah. Kalau masih saya nikah gimana ya, saya belum kerja sekarang aja gaji segini, kalau itu gitu, wah mau jadi wah gawat, keburu kiamat nanti. Berani, udah bab gini harus nekat, tapi jangan nekat yang ini juga gitu kan, dengan ilmu juga gitu ya. Harus berani. Tanyalah orang-orang yang sudah menikah, asal dia punya iman ya. Jadi awal nikahnya benar, niatnya lurus, nggak ada. Allah yang ngasih rezeki nanti, betul tidak? Siap nikah kan antum sekarang? Masya Allah. Takbir. Iya dong. Taib. Kita lihat langsung saja ya bagaimana. Nanti ada pasukan yang khusus nih luar biasa Pak. Namanya pasukan Royal Janissaries Inkisaria. Ini sekitar 7.000 pasukan elit dan program pelatihan terperlu sejak kecil. Pasukan Inkisaria dilatih fisik akademis, strategi perang, ilmu usul fikih, dan semua disiplin ilmu. Setengah pasukan Al-Fatih senantiasa melaksanakan tahajud pada malam hari. Nah, ini di sini dibangunnya nih. Siapa yang mengawal? Aksamsuddin Ahmad Al-Qurani yang tadi itu disiapkan. Bayangin dari kecil loh, didoktrin begitu tuh, dijaga. Itu luar biasa Pak. Sabar itu begitu. Jangan memaksakan harus di zaman dia, jangan, nanti mungkin di zaman anak cucunya gitu. Maka dia punya pengalaman sebagai gubernur berapa lama? Beberapa tahun, sampai kemudian nanti ketika meninggal ayahnya Sultan Murad, usia Muhammad Al-Fatih berapa? 19 tahun. Maka dia naik menjadi pengganti ayahnya, menjadi pengganti Sultan Murad. Sultan Murad. Maka dia berangkat. Yang menjadi fokusnya apa? Ini dia Pak. Nih. Luar biasa. Dia naik. Jadi Sultan di usia masih muda sekali. 19 tahun itu Pak. Fokusnya apa? Dia menyiapkan semua untuk menaklukkan Konstantinopel. Itu yang dia nantikan selama ini gitu. Berapa usianya waktu itu? Pas menaklukkan tuh usianya 21 tahun. 21 itu masih muda sekali. Antum berapa usia sekarang? 23 ya. Oh, tuan dikit lah. Mana yang 21 ada di sini? Itu yang 21 ada nggak? Yang 21 ada? Antum 21? Allahu Akbar. 21 masih belia sekali. Maka prediksi Rasulullah mengenai kejatuhan Konstantinopel ke tangan kaum muslimin itu benar-benar terbukti. Ya, ini dia Pak. Setelah hampir berapa lama nih? Hampir 54 hari perang. Menantinya 825 tahun Pak, sampai 9 abad. Jatuhlah Konstantinopel kepada pasukan muslimin. Ya, kapan itu? Hari Selasa tanggal 20 Jumadil Ula tahun 857 Hijriah ya, dan 29 Mei 1453 pasukan tentara muslim yang berjumlah 250.000, total itu banyak Pak, hampir 4 jutaan Pak. Ini pasukan intinya gitu ya, di bawah komando Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ini gambar itu ilustrasi ya ketika masuk ke gerbang Konstantinopel ini. Dan yang menarik apa Pak? Itu penaklukan dilakukan luar biasa. Sampai tadi berapa lama? 54 hari perang Pak, luar biasa. Bayangkan. Hampir 2 bulan kan? Itu nggak mudah perang.
Logistik harus bagaimana coba? Logistik belum mental prajurit. Hebat Pak. Tapi kan kita baca enak endingnya kan. Kalau mereka yang ngalimnya gimana coba Pak? Oh luar biasa itu. Sampai kemudian Al-Fatih itu pasukannya hampir menyerah Pak. Setiap ada orang yang menjadi pembisik Pak dibunuh sama Al-Fatih. Harus begitu itu hukuman pengkhianat begitu Pak. Dalam perang begitu. Ada orang yang bikin kendor semangat para pejuang gitu. Ya Muhammad masih muda jadi emosional jadi gini. Wow ngomong di belakang, ketemu panggil kata dia Pak. Karena pengaruh ke yang lain Pak. Kalau sudah itu nggak semangat panggil. Karena yang lain itu pengaruh kan? Ya panggil Pak. Ya berkhianat, langsung dibunuh sama Al-Fatih. Emang hukum pengkhianat begitu Pak. Dalam perang itu kalau ada pengkhianat itu begitu hukumannya dipenggal, dihukum mati. Dihukum mati itu orang pengkhianat itu dihukum mati. Iya. Dari sekali kan, di luar biasa perjuangannya itu. Sampai puncaknya tadi itu, ketika sudah bertemu, udah semua cara lain sampai kemudian yang termutakhir. Ketika apa senjata Maryam yang paling gede itu Maryam, paling gede itu. Ada Orhan itu dia seorang yang beragama Nasrani. Dia yang merancang itu semua. Dia menawarkan kepada Al-Fatih. Waduh pas banget gitu kan. Dia sedang mencari arsitek orang yang hebat yang bisa membuatkan meriam itu. Datang dikirim ke Allah kan, ya, karena serius dia kan, dikirim aja orang. Dan dia orang Romawi kan, orang Bizantium. Dia emang gak punya prinsip, yang penting mas saya duit gitu aja kan. Mau nggak? Sok saya bikinin, saya bayar sekian. Boleh katanya. Bikin yang gede buat Pak. Wah ini kurang gede kata Al-Fatih, pusing gede ini besar sekali. Dibuat dilatih dulu Pak. Karena dia tahu kan. Ditanya, memang mau ngapain wahai paduka Sultan Muhammad? Aku ingin menggempur benteng itu. Lah, aku kan dari sana katanya. Aku tahu percis. Kan dia di sana. Itu Allah kan, lihat. Allah tuh memberikan jalan, betul tidak? Masa bisa masuk ke dalam? Nggak mungkin kan? Gumacarana. Maka dia tahu kan berlapis itu seperti apa sih benteng Alfa itu kan luar biasa. Benteng Konstantinopel itu luar biasa. Ya. Sampai akhirnya bagaimana? Ya Allah berikan kemenangan. Itu pun juga awalnya tidak mudah. Berkali-kali ya dulu kan yang namanya Maryam zaman dulu atau sekali persiapan gede kan di apa pakai orang sih lodong gitu. Lodong nggak lodong. Pakai kayu tuh, begitu kan, bush ya. Panas, ditiupan hula, sudah pakai lap, biar lama agak dingin nanti bisa lagi. Dulu begitu perjuangannya. Tapi karena memang dia dibimbing Allah, Pak, sudah all out dan dia yakin benar sayalah orang yang akan menaklukkan Konstantinopel itu, dia terus sampai puncaknya ketika banyak bisikan dan dia udah buntu. Aduh, harus gimana lagi nih? Secara syariat dunianya kan pusing. Dia yakin. Maka tadi kan dia datang ke gurunya kan? Dia langsung apa? Dia meminta semua pasukan besoknya puasa sunnah. Itu perang itu pas puasa, Pak. Puasa, tahajud, khatamkan Quran. Itu orang-orang Romawi sampai dia ngeri mendengar suara yang ngaji pasukan seperti suara lebah katanya. Orang Romawi itu menceritakan suara apa gitu kan? Orang-orang muslim ngaji gitu. Kan hafal Quran semua Pak. Wow luar biasa. Tahajud malamnya, puasa siangnya dan dia khatam Quran. Sampai kemudian, ketika sudah puncak dia pasrah, nol, dia nggak punya, udah. Saya hanya menjalankan saja ya Allah. Dia nggak tahu bagaimana. Ini terserah Allah lah, semua udah dikerahkan secara sunnatullah. Serahkan kepada Allah. Allah berikan ilham kepada dia. Apa itu? Agar pindah kapal, Pak. Bayangin kapal dari laut dipindahkan kemana? Pindahnya? Ini dia, Pak. Pindah ke selat, ke Bukit Galata. Bayangin, Pak. Hutan itu. Ya, karena itu yang memang agak lengah. Jadi si pertahanan itu yang agak lengah. Ini kapal-kapal yang berjumlah hampir 70 kapal Pak naik Pak. Ini pakai apa? Pakai lemak. Biar licin kan? Naik. Wah, sampai pindah ke dalam bagian dalam karena kan nggak bisa lewat. Karena ada rantai besar itu di Selat Bosporus itu. Jadi nggak bisa lewat. Asal kapal lewat, tarik rantai gede itu, jatuh kapal itu, nggak ada yang bisa berhasil. Dari dulu kan begitu kekuatannya dulu kan. Itu Allah berikan ilham setelah puncaknya itu kan, Allah berikan ilham sampai kemudian
Muhammad diberikan ilham oleh Allah, diangkat kapal, diangkat lewat Bukit Galata dan bisa sampai ke dalam pertahanan Konstantinopel. Itu orang-orang Konstantinopel kaget karena itu subuh-subuh kan malam, orang sedang tidur. Tidur, kata Muhammad Al-Fatih harus beres dalam beberapa jam ke depan. Bayangin orangnya, Pak. Ceritanya itu ngangkat kapal, ya bukan kapal ini kapal perang, Pak. Harus dalam waktu semalam beres. Dia sedang pada tidur, kecapean tentara Romawi kan. Mana mereka sholat? Enggak ada mereka. Orang Kristen gitu kan, orang Nasrani, orang kafir. Ini naik kapal, Pak, begitu sampai nyebrang luar biasa. Pas kaget, pagi dikagetkan kan. Kenapa? Dia pakai strategi Rasulullah. Rasul kalau berperang itu, Pak, mesti strateginya mengagetkan musuh. Jadi Nabi itu lebih dulu gitu. Jadi ketika musuh sedang tidur, Nabi itu datang lebih dulu. Begitu. Orang kaget kan, kalau musuh kalau udah kaget kan hilang setengah dari kepercayaan dirinya, hilang, Pak. Begitu. Begitu kapal-kapal sudah semua berjajar, begitu pagi pas dia bangun, kaget itu. Kok bisa begini katanya. Jatuh mental mereka, serang lagi, kalahlah. Terbunuhlah Kaisar Konstantin itu. Luar biasa. Ya, itu kan mimpi besar, Pak. Perang, kenapa? Ya, perang itu kan kalau enggak membunuh, dibunuh, betul tidak? Kita membunuhnya mulia, terbunuhnya juga mulia, itulah perang. Nah, Islam itu berjihad, berperang itu apa tujuannya? Merontokkan ego. Kan Nabi Al-Fatih itu dari awal sudah mengajukan 3. Aslim, taslam, pasti begitu. Masuk Islam selamat kamu. Ya, kalau enggak masuk Islam bayar jizyah, tapi ada muahadah. Ikatan damai, nanti biarkan para dai kami masuk ke negeri kalian, jangan dihalangi. Dakwah gitu loh. Enggak juga nuqatilukum jami'an. Kita akan memerangi kalian sampai kami bertemu dengan kesyahidan kami atau kami menang untuk kemuliaan Islam. Begitu. Itu Kaisar itu, Pak, pernah sebelum perang terjadi, coba anak muda itu kasih duit. Nah, kan dikira masih anak muda kan, masih mudah lah goyah. Kasih emas, perak, kasih semua. Terus mau berapa kita berikan, asal dia balik lagi, jangan suruh nyerang kita. Udah ngeper duluan, Pak. Coba seandainya Muhammad Al-Fatih dulu menerima suap itu gimana? Wah, nggak akan terjadi sejarah besar itu, betul nggak? Ada ya lumayan dia bagi-bagi kan. Udahlah, bagi-bagi kue nggak sih, nggak usah berjuang lagi, nggak usah kan? Udah sekarang rekonsiliasi gitu ya. Udahlah sini kue, berbagi kue. Ya kan yang penting kan sudah dapat jatah udah. Yang gini-gini itu pengecut nggak akan dikenang oleh sejarah, nggak akan. Yang berdiri istiqomah di atas al-haq itu yang akan kenal sejarah, betul tidak? Yang gini-gini itu akan nanti pengecut, pecundang begitu, Pak. Itu memuakkan sekali, betul tidak? Masa rakyat berani berkorban, betul tidak? Berani berkorban, Pak. Ini gimana gitu, malah bicaranya kepentingan saja kan? Jelas tidak? Ini Al-Fatih gitu, Al-Fatih ya. Begitu. Coba kalau Patih Sogok mau nerima, udah sinilah. Enggak ada sejarah penaklukan Konstantinopel. Tapi karena dia tahu, Pak, kata Al-Fatih, kamu hina sekali menghina saya, kamu itu kan. Balik bawa, kalau perlu kita kasih dia yang banyak gitu. Enak aja gitu kan. Enggak, kita nggak bisa dibeli yang beginian. Aku cuma nawarin masuk Islam, mau enggak? Kalau masuk Islam, biarkan kami ke sana. Biar jizyah, beres. Kalau enggak, kita perang. Gitu. Kalah mereka. Maka penantian panjang itu terwujud, ya, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takluklah Konstantinopel. Allahu akbar, luar biasa ya. Nah, ini bentengnya nih luar biasa ya, perang itu nanti. Ini masih ada sekarang, masih ada, Pak. Masih ada. Jadi sisa-sisa ini masih ada. Ini kalau kita ke Istanbul ada istilah kota tua. Nah, ini sini nih. Ini masih bentengnya kan dipagari. Benteng luar biasa, luas sekali gitu. Itulah Al-Fatih ya, yang kita kenal bagaimana keberaniannya dalam menaklukkan Konstantinopel. Mimpi besar umat Islam yang terwujud di masa itu. Nah, sekalian, maka ini di mana? Ini apa namanya, Pak?
Hah? Di mana ini? Oh, di Roma ya. Nah ini nih, Al-Fatih itu ingin ke sini, Pak. Ya, targetnya udah pokoknya dia memang mewakafkan untuk jihad saja. Tapi sayang sebelum sampai sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena Roma Allah berikan untuk antum semua di sini. Insya Allah ya. Baik, ini yang disampaikan ya. Sudah jam 9 lebih ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan 1-2 saya beri kesempatan sebelum ditutup. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Ditya, Ustaz. Pertanyaan pertama, mohon maaf untuk pernyataan pertama, mohon maaf untuk keterlambatan datang karena baru habis isya. Ingin saya tanyakan yaitu pertama, saya pernah mendengar bahwasanya Muhammad Al-Fatih ini punya saudara, abangnya, dan meninggal dunia gitu. Nah itu apakah benar atau bagaimana? Dan setahu saya ada juga ya Ustadz yang menyampaikan awalnya Al-Fatih kecil ini adalah anak yang nakal. Itu. Kedua, untuk film atau buku sejarah tentang Al-Fatih ini selain yang bisa kita baca atau yang kita lihat, itu tadi sedikit ada tayangan gambar. Karena di film yang ada gambar seperti Muhammad Al-Fatih itu tadi, setahu saya ada aktor wanitanya yang menyamar jadi laki-laki, membantu untuk membuat Maryam yang didapatkan ilmunya dari orang lain, itu orang Roma itu sendiri, sehingga dia menyamar gitu jadi laki-laki dalam perang tersebut. Nah itu bagaimana kebenarannya Ustaz? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tadi tentang Muhammad Al-Fatih punya kakak. Ya kan bukan cuma satu, anaknya Murad itu banyak. Anaknya Murad itu banyak. Ya sama kayak anaknya Utsman Ghazi juga banyak. Hanya memang yang diangkat menjadi penerusnya itu ya Orhan. Sama, Murad punya anaknya banyak, tapi yang diangkat oleh ayah kan begitu sistem kerajaan kan. Dia tunjuk langsung di penggantiku di Muhammad gitu. Ya. Dia punya banyak saudara, punya saudaranya banyak. Jadi benar, ya. Ada yang meninggal ada, ya saudaranya Al-Fatih. Yang kedua tadi tentang tokoh tadi ya di film, ya film lah itu sendiri kan. Intinya secara global, secara umum film itu bagus, menggambarkan, dan kita juga termotivasikan. Walaupun memang tidak sepenuhnya di film itu menggambarkan perjuangan Al-Fatih yang benar itu tidak. Kan ada adegan-adegan yang ya begitulah. Namanya film gitu kan, ya kalau nggak gitu zaman sekarang ya nggak laku gitu kan. Ya apalagi dia saudaranya siapa gitu. Kecuali kalau memang yang orang-orang yang punya memiliki Islam kuat ya mereka menjaga. Intinya adalah bagaimana peran seorang wanita tadi. Ya benar. Jadi ada ini anaknya Orhan tadi itu, yang dia itu orang yang tidak punya prinsip lah dia mah. Penting mah dia senang bikin senjata. Kalau ada yang mau beli ngasih modal bayar dia mau gitu aja. Dia nawarin ke Kaisar Konstantin cuman nggak diterima gitu kan. Oh kita sedang nggak punya duit nih gitu kan. Susah nih, udahlah nanti aja. Ini bertonton ditunggu nanti kesel juga dia kan, dia kabur kan. Ngapain juga nunggu di sini nggak jelas. Dia ajak anaknya perempuan ke Turki Utsmani. Dia menawarkan dia punya senjata. Diterima sama Al-Fatih kan, nanti ikut bersama muslimin. Jelas tidak? Nah itu. Jadi apakah benar? Ya memang ada. Adapun praktek adegan film seperti yang kita tahu yaitu yang tidak benar. Kan film harus dibuat begitu ya oleh sutradaranya kan. Ada adegan-adegan yang tidak layak gitu kan. Ya film, tapi secara umum kita mengambil manfaat ya.
Jadi film itu. Apakah benar Muhammad Al-Fatih kecil itu nakal atau gimana Ustaz? Ya, kalimat nakal ini kurang enak juga didengarnya ya. Ya, saya katakan tadi di awal antum nggak nyimak sih ya. Muhammad kecil itu kan dia anaknya raja, anak sultan. Wajar kalau manja anak kecil itu gimana sih? Saya tidak bukan nakal, ya anak yang manja bagaimana? Malas belajar itu kan. Kadang-kadang ke orang diajarin juga nggak mau nurut. Ya anak kecil kan begitu. Umur 5 tahun gimana coba, lu 6 tahun. Nggak segitu kan anak-anak itu kan. Jelas tidak? Kenapa ya anak, jangankan anak sultan lah, anak Amirul Mukminin gitu ya. Lah anak apa? Anak lurah misalkan. Lurah aja tuh juga kadang-kadang suka belaga tuh, betul nggak? Bapaknya baru lurah Pak. Ada juga yang nggak gaya anak RW gitu kan. Nah, kamu anak RT ya. Ada tuh, bapak saya RT, RW gitu ya. Benar beda gitu kan. Ini anak apa? Sultan, wajar tidak? Hal yang wajar. Manja, karena kan dia namanya anak kecil kan diperlakukan sedemikian rupa kan karena ya anaknya raja. Ada perasaan itu, makanya dia nggak serius belajar. Jadi setiap dikirim guru nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena memang di awal juga Sultan Murad nggak serius juga awalnya. Nah dia kan mulai serius juga ketika dia menyerang Konstantinopel, nggak berhasil. Dia merenungkan hadis Nabi tadi itu. La tuftahanul Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaisu dari jais. Oh berarti harus yang terbaik ya. Dia sadar, dia balik. Makanya yang pertama kali anaknya lah yang dididik itu. Ya anak yang manja kan tidak mudah didik anak yang manja kan. Maka tadi kan saya sampaikan di awal diajari malah ngalelewe, nggak sopan. Ya itu biasa gitu. Oke, dia minta izin tuh Sultan Syekh Ahmad Al-Qurani itu. Kata Murad, silahkan terserah Anda, pokoknya kita hafal Quran usia sebelum akhir balik gitu. Di luar dugaan 2 tahun hafal Quran 30 juz. Itu kan mulai menghafal usia 6 tahun. Tepat 8 tahun itu dihafal 30 juz. Ya, nah jadi itu. Artinya apa? Jangan takut lah. Kalau kita punya metodenya, walaupun boleh jadi anak-anak kita kan belum sesuai yang diinginkan. Nah, kita harus terus berjuang. Tugas orang tua tuh carikan sekolah yang terbaik. Ya kan? Untuk anak-anaknya begitu. Yang kita percaya pengelolanya, akidahnya benar, lurus manhajnya, itu harus dijadikan ya kriteria buat kita orang tuanya kan. Jangan sembarang asal pesantren asal lah naon. Pasti pesantren nggak pesantren Syiah, nah bahaya juga kan mereka juga punya pesantren. Ahmadiyah juga punya tuh pesantren juga banyak. Jadi orang-orang yang sesat pun juga punya pesantren juga gitu loh. Hati-hati, jangan begitu ya. Allah alam bisawab. Jadi memang benar, bukan nakal tapi anak yang manja lah ke orang tuanya gitu. Wajar karena anak khalifah, anak sultan. Terakhir Ahwat, ada yang mau nanya nggak Ahwat? Sebentar Ahwat dulu. Oke, belakang silakan. Siapa itu? Ada mikrofon tidak? Oke, maju teh, maju ke depan. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Akbar. Saya ingin bertanya, maaf tadi saya telat kan barusan masuk itu. Saya ingin bertanya, ini kan Muhammad Al-Fatih ini tadi yang sempat saya simak, dia jadi pemimpin yang naklukin Konstantinopel gitu ya. Udah ada di hadis Rasulullah bahkan 800 tahun kemudian ada seorang pemimpin yang naklukin Konstantinopel gitu. Pertanyaan saya, apa yang membuat Al-Fatih ini karakternya seperti apa gitu dibandingkan pemimpin yang lain? Kenapa dia bisa jadi satu-satunya orang yang naklukin Konstantinopel gitu? Jadi karakter-karakter seperti apa yang dimiliki oleh Al-Fatih gitu dibandingkan pemimpin lainnya gitu? Mungkin bisa jadi contoh pemimpin saat ini gitu. Seperti itu aja sih. Terima kasih. Jadi sekalian, yang pertama, dia seorang yang ahlul Quran. Cinta dengan Quran itu luar biasa. Itu energi, Pak. Jelas tidak? Ya, itu Al-Quran. Maka prinsipnya apa? Kembalikan generasi kita kepada Al-Quran, nanti mereka yang akan mengembalikan kebesaran Islam gitu. Itu yang kita ambil pelajarannya. Maka nanti wasiatnya Al-Fatih sebelum meninggal kepada anak itu begitu.
Awas, jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Hormati ulama gitu. Kan Al-Quran itu begitu, jelas tidak. Maka Quran itu membentuk karakter dia menjadi seorang yang saleh. Al-Quran itu luar biasa, mulia pasti. Dan dia bukan cuma menghafal saja, bukan cuma baca, dia ngerti, dia faham dan dia amalkan, betul tidak? Al-Quran. Al-Quran itu begitu. Al-Quran kalam Allah yang maha mulia, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad, perantara malaikat paling mulia, malaikat Jibril. Diturunkan pada bulan yang paling mulia. Bulan apa? Pada malam yang paling mulia. Maka berkumpul semua kemuliaan. Maka siapapun yang menjadi ahlul Quran pasti mulia. Hanya ahlul Quran bukan cuma bisa baca bagus saja, hafal tidak, tapi kita paham semua, diamalkan. Jelas tidak? Ahlul Quran itu. Yang kedua beliau seorang yang apa ya, yang kalau punya keinginan harus terwujud itu apa namanya? Aduh, ambisius itu nggak enak juga ya, ambisius. Kesannya itu negatif, ambisius. Apa ya? Ulet. Ulet. Itu bahasanya lah. Kalau bahasa Sunda manunya keyeng, itu bahasa Sunda kan, betul enggak? Itu anak Sunda atau keyeng gitu, anak Sunda itu. Ya itulah. Itu Al-Fatih begitu. Kenapa? Karena yang lainnya, pemimpin yang lain kalau sudah maju nggak bisa mundur. Ya kan? Tapi dia enggak. Terus sampai dibisiki, udahlah Sultan kita pulang saja, ini sudah banyak korban, nggak bisa kita. Wah, ambil, kau pengkhianat gitu, nggak boleh. Kalau dia sudah mengkhianati banyak, udah membisikkan itu kan nggak boleh dalam pasukan itu. Bahas itu boleh pada hukum berperang itu. Pengkhianat itu dibunuh hukumnya, Pak. Betul, itu dalam begitu nggak boleh dibiarkan. Nggak main-main gitu, jelas tidak, serius. Jelas ya? Jadi luar biasa, keyeng apa ya? Bersikeras. Keras kepala. Wah, tuh gak enak juga keras kepala tuh. Iya. Pokoknya makeyeng lah. Orang itu luar biasa, harus gitu. Dan dia sudah PD itu luar biasa. Saya orangnya gitu. Karena dari kecil aja Aksan Sudi itu kan gitu ngedoktrinya kan, kamu tuh orang yang menaklukkan itu. Jadi tuh memelayakan diri benar. Boleh tidak? Harus antum dalam kebaikan harus begitu. Punya cita-cita, saya orang yang akan menaklukkan Roma nanti gitu. Saya akan mulai dengan saya jadi presiden di Indonesia. Gitu dulu. Siap tidak? Amin, syuri dia. Amin dong. Insya Allah ke depan kan akan ada calon presiden di sini nih, kelihatan. Harus kita mulai gitu. Yang ketiga, dia orang yang memang cerdas dalam mengatur strategi perang. Tahu kenapa? Karena idolanya siapa? Para panglima perang semua itu. Siapa? Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Salahuddin Al-Ayyubi kan pendahulunya. Yang dibaca yang begituan semua, coba kebayang tidak? Ngaruh itu. Iya, kayak antum kalau baca novel yang putus cinta itu pengaruh juga nanti. Lebay semua nanti gitu kan. Karena dibaca novel semua tuh, novel yang lebay gitu kan. Ini kita kebawa alay juga nanti antum. Nah, iya betul nggak? Coba kan pengaruh bacaan teh. So, antum baca buku-buku yang begitu pengaruh. Baca buku sejarah yang heroik, wah itu tertanam jiwa kesatria. Begitu pede kita, nggak cengeng, Pak. Asli saya merasakan manfaat. Saya bangun pesantren tidak mudah syariat, betul. Saya mendapatkan sekecil aja, secuil gitu kan. Gangguan dari Muhammad maju terus. Saya pikir saya nggak ada apa-apanya, betul nggak? Malu. Dulu Abdurrahman Ad-Dakhil tuh sampai 5 tahun dikejar-kejar tuh. Seorang diri masuk ke Andalusia, dia bikin Andalusia, betul tidak? 8 abad itu anak muda itu, Pak. Masa baru ngadapin preman takut gitu kan? Bagaimana ya, tinggal didatangi aja kan, premannya kan ngobrol aja udah, cara bagaimana akhirnya kan dia
ya perjuangan gitu, Allah berikan kemudahan, lembut hatinya jadi ikut juga ini kan, memudahkan. Sebelumnya udah luar biasa. Itu tuh kerasa sekali Pak. Karena yang kita idolakan siapa? Mereka. Kita nggak ada apa-apanya berjuang. Jelas enggak? Malu kita. Berjuang segini tantangan udah orang enggak, maju terus. Kan tidak mudah. Tidak mudah tuh merintis tidak mudah. Bayangkan, merintis dari nol tidak mudah, enggak semua orang punya mental itu. Betul enggak? Di sini Darut Tauhid, antum sekarang menikmati benar Darut Tauhid kan, betul enggak? Siapa yang merintis dulu syariatnya? Agim, ini ada guru saya nih Pak Haji Aman. Beliau ini senior di sini, orang baru tidak tahu. Masya Allah, saya malu sama beliau. Punten Pak Haji. Beliau pelopor, tahu percis bagaimana bangun masjid dari awal. Betul harus kita mulai berterima kasih Pak ya. Syariatnya kan nggak ada Darut Tauhid kalau nggak ada orang-orang yang berjuang, betul tidak? Harus begitu Pak. Ya kita kan taunya sekarang aja udah gini kan, enggak. Agim dulu perjuangan luar biasa. Ya, kan tidak mudah merintis ya kan. Betul. Yang enak yang melanjutkan gitu. Ya kalau keterlaluan kalau melanjutkan serba enak, nggak maju itu keterlaluan. Karena perjuangan di awal itu lebih sulit. Saya menikmati itu sekarang. Saya menikmati membangun pesantren itu, saya menikmati benar ini nih. Bukan. Ini kan tidak mudah Pak. Aduh, ini perjuangan sekali. Nyari dana, Masya Allah gitu ya. Iya, bebasin lahan tidak mudah. Zaman sekarang ngebangun Pak tidak mudah, tapi saya punya keyakinan saja. Itu Abdul Rahman ada kali bisa bikin Granada gitu kan, bisa bikin Cordoba, masa saya nggak bisa bikin gitu kan. Gitu, itu semangatnya gitu, betul asli. Itu Abdul Rahman Ad-Dakhil itu usia 15 tahun Pak, dikejar-kejar masuk ke Andalusia usia 24, bisa dia bikin Cordoba itu, Andalusia itu sampai 8 abad kan, hebat nggak? Allah yang nolong gitu. Betul tidak? Malu kita karena kita akan mati kan, harus punya karya besar. Ya ini terus bernikmat saja gitu. Saya belajar sejarah itu manfaatnya gitu. Jadi malu kalau kita baru ada masa dikit nyerah tuh malu. Al-Ayyubi dulu, wah luar biasa. Nanti kita bedah. Salahuddin Al-Ayyubi itu luar biasa di dalam memimpin pasukan, mengalahkan perang salib itu kan, dahsyat sekali itu. Terus yang begitu itu yang diberikan oleh Allah kemenangan gitu. Nah itulah karakter siapa? Al-Fatih. Ya belajar. Ya kalau bahasa di kami ada karakter baku, baik dan kuat. Sebenarnya itu juga bahasa mudah. Itu ya memang begitu seorang pemimpin. Orang-orang yang jujur, amanah itu kan, yang disiplin itu yang begitu. Allah alam yashawab gitu ya. Mana yang nanya tadi? Udah enggak ada yang nanya ya? Pak itu yang nanya kan? Tadi siapa yang nanya tadi? Yang kedua, antum udah tadi ya. Tadi awat yang nanya ya? Tadi siapa yang nanya? Kok jadi lupa begini saya nih? Udah malam udah pusing saya ini. Poho gitu kan. Baik, ikhwan fillah, ini yang disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah ke depan kita akan bahas Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya. Ini lebih dahsyat lagi nih. Siapa? Sulaiman Al-Qanuni. Ini lebih dahsyat lagi nih. Ini karena ini udah naik Al-Fatih, puncak tadi. Wah, ini puncak sekali zaman Al-Qanuni. Karena biasa kalau udah puncak kan menurun. Ini sudah tuh begitu. Ini ada menurun gitu, udah puncak menurun. Nanti puncaknya di zaman Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Kita bedah siapa beliau dan bagaimana peran besarnya. Demikian, mohon dimaafkan kalau ada kurang berkenan. Yang antum mau buku itu terbatas ya, 3 lagi. Ada buku sejarah yang lain. Jadi kalau mau buku sejarah, mau beli, mau konsul boleh ke kami ya, karena kami konsen di sana. Kita banyak menjual buku sejarah. Insya Allah aman. Saya pastikan aman, karena jangan sampai salah beli buku Pak. Sejarah itu pengaruh. Kalau yang nulisnya nggak benar, pengaruh ke kita. Harus yang membangkitkan ruh jihad, ruh berislam dengan benar gitu. Baik, tadi ada yang mau nanya awat ya? Lupa ya? Ya nggak apa-apa lah, bonus. Apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu agar untuk membentuk kebijaksanaan dan kewibawaan untuk disegani musuh juga seperti itu. Yang kedua, seperti ini Ustaz,
jika ada dua orang saudara yang ikhtiarnya sama untuk dipilih menjadi pemimpin oleh Allah, tapi takdirnya hanya salah satu, apakah yang lain mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah gitu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi yang pertama pertanyaannya tentang bagaimana agar kita disegani musuh ya. Penting. Yang pertama apa? Yang pertama jangan menampakkan kelemahan. Yang kedua jangan menampakkan perpecahan. Gak boleh Pak. Itu anti. Nabi itu ngajarin begitu. Sekalipun di kita sedang ada masalah, jangan. Kenapa kalau sudah? Karena gini kan, kita ini dilemahkan oleh musuh itu karena bukan karena musuh kuat, bukan karena kita lemah. Musuh itu nggak berbahaya, tapi karena kita membuka pintu musuh masuk, udah dikuasai gitu. Jelas tidak? Lihat dulu tuh di zaman Nabi yang mulia, ketika Nabi menghukum Ka'ab bin Malik, seorang yang tidak ikut perang Tabuk. Itu Ka'ab bin Malik kan ditahdzir tuh 50 hari itu. Ditahdzir tuh nggak ditanya, nggak diucapin salam gitu kan, karena dia nggak mau ikut perang. Dan alasan yang benar itu karena malas saja. Karena tertipu dengan dunia gitu ya. Itu siapa? Ka'ab bin Malik. Bagaimana hukumannya Pak? Ditahdzir. Nah, pada saatnya sampai berita ini kepada Raja Ghassan. Dia raja dari orangnya Kaisar Kristen di perbatasan antara Syam dengan Hijaz atau Mekah Madinah. Wah, kesempatan nih kata dia, langsung dikirim surat. Kirim surat itu. Wahai Ka'ab, engkau ini orang hebat pesatria, ngapain kamu jadi ikut Muhammad kalau dihinakan seperti ini gitu? Gabung sama kami sini, kami akan berikan kedudukan yang tinggi, kami akan angkat kamu. Wah, semua janji diberikan gitu. Asal kamu gabung sama kami di sini. Enggak layak orang kayak kamu dihinakan seperti ini. Ka'ab bin Malik itu tahu Pak, walaupun dia ada masalah ya dengan internet, tapi dia tahu, oh bahaya nih kalau sampai ini. Ujian juga buat dia kan? Enggak, itu surat dirobek, dibakar dan dibuang. Ya, begitu. Kenapa? Karena Nabi tahu. Ketika Nabi yang mulia dulu umratul qadha, kenapa dalam tawaf ada 3 putaran pertama rombel, lari kecil? Itu untuk tawaf kudum, tawaf umrah. Kan tawaf sunnah bukan? Ya kan? Jadi Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad itu lari kecil. Itu kan ada kisahnya. Ketika Nabi bersama para sahabat, kata Nabi, jangan menampakkan kelemahan, jangan, ayo. Nabi itu lari gitu kan. Itu orang Mekah mikir gini, ya orang Yasim, orang-orang loyo, orang-orang penyakitan semua gitu kan. Gitu di bahasa mereka, dihinakan sekali. Kata Nabi, jangan menunjukkan kita kuat. Jalan sekali, hebat-hebat ya musim ini gitu kan. Jalan lagi 3 kali sampai mereka, wah ini orang Islam luar biasa, nggak bisa kita mengalahkan mereka gitu. Nah udah kalau pas gitu, kata Nabi kita jalan. Kali keempat Nabi jalan. Di sana sebabnya. Nabi itu melarang agar menampakkan kelemahan, jangan. Justru wujudkan persatuan, sampaikan kepada umat yang lain, kita bersatu, kita kompak. Nah itu kan mereka takut. Kalau sudah menampakkan kelemahan gak ada wibawa. Musuh berani. Baik, kalau udah disogok, kok gampang para pejabatnya udah. Gak ada wibawa. Ditambah apa coba? Udah gak ada wibawa. Dan dia menjadi tersandera dengan sikapnya. Betul tidak? Ada istilah politik sandera tuh begitu. Kamu awas, gak dukung saya, nanti saya bongkar kasus kamu. Udah, main di sana, terus terjebak dalam lingkaran setan. Gak bisa kemana-mana tuh. Karena dia bicaranya bukan lagi umat, tapi takut dibongkar. Maka akhirnya pun dia berkoalisi sama kebatilan. Kan tadi, udah gini mah repot, bukan berjuang lagi itu. Itu mah mengamankan diri saja kan. Ini udah menyimpang gitu loh. Gitu ya. Jangan menunjukkan kelemahan dan perpecahan, jangan. Segawat apapun masalah internet, bereskan. Keluar itu harus kelihatan kuatnya gitu. Harus.
Dulu sampai pada masanya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu orang mendengar kata Umar itu luar biasa gemetarnya, Pak. Umar tuh takut mereka itu dengar nama Umar tuh gitu, orang luar biasa ya, takut sekali mendengar nama, karena Umar tahu bagaimana memberikan opini. Jangan menunjukkan kekurangan, kelemahan dan kepercayaan, jangan. Tunjukkan persatuan, kompak, gitu. Maksudnya takut nanti. Coba di negeri kita aja kalau kita kompak, betul nggak? Kompak kabeh gitu kan, kompak beres, Pak. Negeri ini betul tidak syariat ya, kompak aja udah. Nggak akan tuh berani mengombok-ombok negeri kita, betul tidak? Nggak ada. Kita nggak kompak, umat Islam diadukan, para syawai kan dibuat. Emang begitulah cara musuh Islam memasukkan Islam. Jelas tidak? Jadi jangan menunjukkan kelemahan dan perpecahan, tapi tunjukkan persatuan, kekuatan kita. Saya kan punya ungkapan yang saya ulang-ulang di tempat ini, kita nggak akan pernah bisa menang tanpa kekuatan, dan nggak ada kekuatan tanpa persatuan, nggak ada persatuan tanpa ukhuwah, kecintaan. Itu penting sekali. Jelas ya? Maka ayo kita harus pandai bagaimana, dan disinilah pentingnya para dai yang mengedukasi umat. Maka bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah, bekerja sama, berjuang dalam dakwah gitu. Kita kuat umat ini nanti insyaallah. Kalau kita kuat, kita kompak bersatu, orang itu nggak berani ke kita, nggak berani mereka itu. Kita diobok-obok karena kitanya lemah, Pak. Ditunjukkan lagi lemah sekarang di medsos, ramai segala macam. Oh, tahu musuh Islam. Oh, Islam sedang begini. Maka dulu ketika menjelang jatuhnya Andalusia, ketika masih kuat, bangga Pak, orang-orang Nasrani itu ngirim orang mata-mata jasus. Lihat anak-anak mudanya ditanya, kenapa kamu menangis? Ini saya nih katanya kalah, padahal saya ini udah target ingin 10, tapi kawan saya tuh dia dapat 10 target memanah, itu dia hebat dan saya hanya 9. Saya sedih. Nah, itu kalau begini nih masih belum bisa dikalahkan, karena jihadnya luar biasa. Terus sampai akhirnya ditanya lagi, ada yang menangis, kenapa kamu menangis, masih muda? Iya, pacar saya direbut sama kawan saya, saya bunuh dia. Nah, ini sudah gara-gara pacar nih. Nah, ada rusak. Sekarang kita diserang habis. Pengaruh. Jelas tidak? Makanya nggak boleh menunjukkan itu kepada musuh. Yang kedua tadi apa? Terakhir. Jika ada dua orang yang Oke, siapa? Baik. Bagaimana ya paham yang namanya menjadi pemimpin itu bukan kemuliaan, bukan. Asli itu ujian. Jangan aduh ini jadi kamu hebat, ya nggak jadi nggak hebat, enggak. Ada takdirnya semua juga, jelas tidak. Pokoknya kita berjuang itu bisa di bagian mana sajalah. Kan bagi-bagi atau Pak, nggak mungkin jadi pemimpin semua, betul nggak? Harus ada yang bagian di belakang, ya begitu kerjasama. Jangan merasa saya yang paling hebat terus yang di depan, nggak boleh. Kamu kalau nggak ada saya nggak akan bisa gitu kan? Pas saya kan. Dulu begitu juga tuh di perang Badar tuh hampir pas saya dulu. Ketika turun kan Al-Anfal turun kan. Pas saya pas giliran apa Pak? Membagikan rampasan perang. Ini kalau nggak ada saya kamu nggak bisa. Enak aja, saya yang paling berjasa, rame itu. Nabi putuskan, yas'alunaka 'anil anfal, gitu kan. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Itu tentang Al-Anfal. Gitu ya. Cukup. Wah, udah malam banget nih. Nuhun, terima kasih banyak dan mohon didoakan. Mudah-mudahan saja beri kesempatan bisa balik lagi ya, insyaallah. Saya berangkat Kamis subuh. Langsung ke Mesir, ke Farisi dan ke Yordan. Cukup demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.